Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhalisah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2313341. Di sini saya akan membuat video learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma Eskom MSI. Nah, jadi pada pertemuan ketiga ini kita masuk pada materi seni mengolah suara, gestur, dan konten, metode dan teknik inti dalam public speaking. Jadi, dalam pertemuan ketiga ini atau dalam materi ini kita akan mengulas bagaimana sih cara mengolah suara kita ketika berbicara di depan umum. Jadi, yang pertama adalah intonasi, artikulasi, dan jeda. Apa sih intonasi, artikulasi, dan jeda itu? Jadi, ketiga unsur itu merupakan elemen penting dalam komunikasi verbal yang berfungsi untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, jadi berikut saya akan menjelaskan ketiga komponen tersebut. Nah, elemen yang pertama yaitu intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi adalah suatu perubahan tinggi rendahnya suara saat berbicara. Nah, intonasi ini juga penting karena intonasi yang tepat dapat membantu mengekspresikan emosi, menekan poin penting, dan membuat percakapan lebih dinamis. Nah, contoh dari intonasi saya akan mengambil contohnya itu ketika saat ceramah. Sholawat bertangkaikan salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, pemimpin umat Islam, the king of the king, the word of the word, the master of the day after, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dalam arti kata minadz-dzulumati ilan nur. Artikulasi adalah cara pengucapan bunyi-bunyi dengan dalam bahasa. Kejelasan dalam pengucapan sangat penting agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Nah, elemen yang terakhir yaitu jeda. Apa sih jeda itu? Jeda adalah penghentian atau kesenyapan dalam arus ujaran yang berfungsi untuk memberikan penekanan atau mengubah makna kalimat. Nah, jeda juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jeda internal atau intern gesture, dan yang kedua adalah jeda eksternal yaitu external gesture. Nah, contoh dari jeda sendiri yaitu dalam ceramah itu seperti yang tadi udah saya sampaikan di contoh sebelumnya, intonasi yaitu seperti contohnya seperti ini. Contoh barunya tuh sama seperti contoh pertama. Nah, contoh kedua ini saya ambil di isi. Jadi kayak pemuda yang tidak membiarkan Islam tinggal slogan, tak mau Al-Quran tinggal tulisan, tak senang jiwanya bila para kiai ustadz sudah tidak diraukan. Nah, seperti itu contoh dari jeda. Nah, masuk pada volume atau kekerasan suara serta kecepatan atau tempo suara dalam public speaking. Nah, apa sih volume atau kekerasan suara? Nah, volume atau kekerasan suara yaitu mengacu pada tingkat kekerasan suara yang dihasilkan saat berbicara. Volume yang tetap memastikannya bahwa seluruh audiens dapat mendengar dengan jelas tanpa merasa terganggu oleh suara yang terlalu keras atau kesulitan mendengar karena suara yang dibawakan oleh pembicara itu terlalu pelan.
kecepatan atau tempo berbicara adalah mengacu pada seberapa cepat atau lambat seseorang berbicara. Kecepatan yang cepat membantu audiens untuk mengikuti dan memahami pesan yang disampaikan. Nah, contoh dari volume atau tempo kecepatan ini yang kemarin saya akan ambil yang kemarin dibawakan oleh Kak Safa, ceramahannya Kak Safa, yaitu yang mana diisi itu tentang di zaman era globalisasi ditandai dengan majunya komunikasi, meningkatnya urbanisasi, agama hanya dianggap spekulasi, manusia dituntut berpikir fantastis sehingga terciptanya generasi yang beredanisasi. Masuk pada struktur materi yang logis dan menarik. Public speaking adalah seni menyampaikan pesan secara lisan di depan audiens dengan tujuan menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur. Nah, untuk menciptakan materi yang logis dan menarik, diperlukan juga struktur yang terorganisir serta teknik penyampaian yang efektif. Berikut adalah caranya. Yang pertama, kita tentukan audiens. Nah, jadi sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus tentukan dulu target audiens kita siapa. Jangan sampai kita salah membawakan materi untuk audiens. Contohnya, kita akan menyampaikan tentang Sumpah Pemuda atau yang berbau unsur pemuda-pemudi kepada audiens bapak-bapak, ibu-ibu gitu tuh, karena itu nggak nyambung materinya gitu tuh untuk dibawakan dengan target audiens ibu-ibu. Yang kedua yaitu susunan struktur materi. Jadi yang kedua kita harus menyusun struktur materi. Yang pertama kan strukturnya judul, mukadimah, pembuka, lalu isi, dan terakhir kesimpulan. Nah, yang ketiga yaitu gunakan teknik penyampaian yang menarik. Lalu metode dalam public speaking ternyata terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode impromptu, yang kedua yaitu metode memoriter. Nah, apa sih metode impromptu itu? Metode impromptu adalah teknik berbicara di depan umum tanpa persiapan sebelumnya. Nah, dalam situasi ini, pembicara harus berpikir cepat dan menyampaikan pesan yang secara spontan. Yang kedua, metode memoriter adalah teknik berbicara di depan umum dengan melibatkan hafalan seluruh isi pidato sebelum dihafalkan. Jadi, pembicara mengingat setiap kata dari teks yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, dalam public speaking, pasti kita pernah kan merasakan yang namanya grogi atau nervous. Wajar, manusiawi gitu kalau kita ketika berbicara di depan umum itu merasakan grogi dan nervous gitu tuh. Asal jangan demam panggung aja sih gitu. Nah, ternyata ada tips untuk mengatasi grogi dan nervous ketika public speaking, yaitu yang pertama, persiapan yang matang. Yang kedua, menguasai materi dengan mendalam. Yang ketiga, latihan dan simulasi. Nah, misal simulasinya dalam acara presentasi, jadi kita latihan dan simulasi presentasi. Atau misalnya acaranya untuk ceramah, jadi latihan dan simulasi untuk ceramah. Yang keempat, latihan pernapasan. Yang kelima, pengendalian pikiran. Jadi jangan sampai ketika kita sedang berbicara di depan umum, pikiran kita kemana-mana gitu tuh. Karena ternyata pikiran juga bisa mempengaruhi kita ketika public speaking gitu tuh. Kadang pernah gak sih ketika kita memikirkan ini terus secara spontan terucap gitu tuh tanpa sengaja. Nah, jadi pengendalian pikiran itu sangat penting dalam mengatasi grogi dan nervous. Yang keenam, gunakan gerakan tubuh saat berbicara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Yang ketujuh, jaga kontak mata kita atau eye contact. Yang ke-8, sebelum melakukan public speaking, kita ice breaking dulu atau ya bukan menetralkan ya. Jadi supaya tubuh kita itu santai,
relax gitu tuh. Nah, yang terakhir yaitu meditasi dan visualisasi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.